Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'd. Akhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimullah. Kita awali pertemuan pada waktu duha ini dengan memanjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan kabim online. Dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan nikmat dari Allah, terlebih khusus nikmat iman dan Islam, dan mendapatkan nikmat kesehatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang wajib kita miliki, ilmunya, amalannya, dan terlebih khusus semoga dengan pembahasan ini kita bisa mengamalkan apa yang kita akan dapatkan dari pembahasan-pembahasan yang akan kita lakukan. Ikhwan fillah wa akhwati fillah, ya, pada kesempatan kali ini pula kita menyampaikan bahwasanya kita sedang belajar bersama karena pembahasan yang kita akan bahas adalah pembahasan yang wajib kita amalkan. Tidak ada perkecualian. Tidak ada orang yang mendapatkan uzur untuk tidak mengamalkannya. Semuanya wajib mengamalkannya. Karena pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang salah satu ciri khas seorang muslim, yaitu tentang akhlak. Dan untuk pembahasan kita menggunakan buku atau kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama ussalaf, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim, Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana dikumpulkan dan susun oleh Dr. Ahmad Farid rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk pada buku yang kita akan bahas, ya, kita sedikit membacakan atau membahas sedikit kaitan dengan akhlak mulia. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah SAW adalah suri teladan kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Innama bu'istu, sesungguhnya aku hanya diutus untuk apa? Liutamima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu di antara tugas Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Dan kita tahu bahwasanya Allah telah memberikan perintah kepada kita untuk berkhutbah kepadanya, mengambil apa-apa yang datang darinya dan meninggalkan atau menjauhi apa yang dilarangnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Apalagi Rasulullah SAW telah diberi sebuah pujian di mana Allah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada Rasulullah SAW bagimu. Jadi Rasulullah ada suri teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharap Allah Subhanahu wa taala. Mengharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir. Maka dari sini, ya, kita akan mengetahui kaitan dengan akhlak mulia, karena akhlak mulia memiliki keutamaan yang sangat banyak. Di antara keutamaan akhlak mulia bahwasanya orang yang memiliki akhlak mulia sebaik-baik manusia, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqo, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis yang lain pun kaitan dengan keutamaan akhlak, bahwasanya orang yang paling cintai oleh Nabi Muhammad SAW, jadi orang yang memiliki akhlak akan termasuk orang yang paling cintai. Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum ilayya ahsanukum akhlaqo, sesungguhnya, ya, inna min ahabbakum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah siapa? Ahsanukum akhlaqo, orang yang paling bagus akhlaknya.
Jadi akhwati fillah, hadis ini menegaskan ya inna min ahabbikum ilayya. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Rasulullah, maka apa? Maka kita berusaha memiliki akhlak yang mulia. Dan di antara keutamaan orang memiliki akhlak mulia, bahwasanya akhlak mulia merupakan tanda kesempurnaan iman. Rasulullah bersabda, akamul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Yang artinya yang paling sempurna keimanan seorang mukmin adalah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baikan adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan iman kita, maka apa? Maka kita harus milih akhlak. Karena akhlak diibaratkan sebuah apa? Buah pada pohon. Jadi kalau misalkan orang memiliki iman yang bagus, maka akan muncullah buah yang bagus. Akan muncullah akhlak yang mulia, akhlak yang menjadi sarana untuk mendatangkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ya, banyak orang yang tidak peduli dengan akhlak. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki pangkat derajat, mereka memiliki pendidikan yang tinggi. Bahkan bisa jadi juga mereka mengetahui tentang ilmu agama, tetapi na'udzubillah min dzalik, akhlak mereka, tingkah laku mereka, adab mereka tidak menunjukkan mereka memiliki ilmu tersebut. Setelah kita mengetahui tentang keutamaan akhlak, dan masih banyak keutamaan yang lebih berkaitan dengan akhlak, sekarang kita juga ingin menyampaikan bahwasanya ketika kita mempelajari buku ini, karena buku ini judulnya Tazkiyatun Nufus, ya, membersihkan jiwa, kita juga harus tahu bahwasanya keutamaan mempelajari Tazkiyatun Nufus itu juga banyak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, Tazkiyatun Nufus merupakan salah satu tugas Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum, atau walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Yang artinya dialah yang telah mengutus kepada umat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Dia membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Sesungguhnya sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Dan ya, jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya di antara ya apa istilahnya keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, apa? Dia diutus kepada umat-umat yang sebelum mereka, di mana umat sebelum Rasulullah adalah umat-umat yang ummi, di mana Allah memberikan tugas di antaranya apa? Membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Apalagi kita tahu di sini Allah menegaskan wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, mereka ya sungguhnya sebelum itu mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menyucikan jiwa berarti kita telah berkhutbah kepada Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan yang lain bahwasanya orang yang mensucikan jiwa akan mendapatkan kemenangan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan orang yang membersihkan jiwa, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemenangan, bukan berarti harus memiliki peringkat tinggi di akademiknya,
bukan berarti harus memiliki harta yang banyak, atau memiliki kekuasaan, atau memiliki kecerdasan, sehingga dia bisa menguasai dunia. Tidak. Dengan kita menyucikan jiwa inilah kita akan mendapatkan kemenangan. Karena ingat, ketika seseorang memiliki hati yang bersih, hati yang suci, maka akan terpancarlah keimanan-keimanan yang memberikan atau menghasilkan buah yang indah, menjadikan orang-orang di sekitarnya merasa senang. Karena kita tahu bahwasanya ketika hati itu suci, maka akan memberikan buah yang bagus. Karena apa yang terjadi di luar itu dipengaruhi oleh kesucian jiwa. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh ala wahil qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuh seorang ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah anggota tubuh yang lain. Apabila segumpal daging ini rusak atau buruk, maka anggota tubuh yang lain akan rusak dan buruk. Ketahuilah itu adalah hati. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah ya. Jadi kita tahu bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya kesucian jiwa, kesucian hati ini sangat-sangat penting. Ya meskipun dalam terjemahan biasanya qalbun, ya aslinya diartikan apa? Jantung, tapi sudah menjadi bahasa familiar, bahasa yang sering kita ucapkan menjadi hati. Jadi ikhwani fiddin wa akhwati fillah, mari kita sucikan jiwa kita. Jangan hanya kita mensucikan paras kita, wajah kita, pakaian kita saja, tidak. Itu juga harus bagus. Karena inilah sebuah bentuk keindahan. Tapi yang paling harus kita perhatikan adalah kesucian jiwa kita. Jangan sampai kita hanya menilai zahirnya saja. Kita berusaha mengoreksi, membenahi jiwa kita. Dan pada kesempatan kali ini, dalam buku Tazkiyatun Nufus ini, ya mu'allif atau penyusun yaitu Dr. Ahmad Farid memulai dengan pembahasan yang sangat-sangat memberikan pengaruh kepada amalan kita, yaitu ikhlas. Al-ikhlas ya di sini disebutkan ta'riful ikhlas wa tajridu qasdi taqarrubi ilallahi azza wa jalla an jami'i syawaib. Yang artinya memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi kita membersihkan, memurnikan kotor apa saja, apakah itu iri, dengki, atau riya dan seterusnya, kita bersihkan. Jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah, kita masih memiliki ya hal-hal yang mengotori niat kita. Ada yang berpendapat al-ikhlas adalah ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Menunggalkan atau mengesahkan Allah dalam niat dan segala ketaatan. Jadi kita menunggalkan niat hanya untuk Allah, meniatkan hanya untuk Allah dalam melakukan apapun yang berupa ketaatan. Jangan sampai kita melakukan ketaatan apapun bentuknya, kita niatkan untuk menggapai dunia, kita melakukan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan pangkat, mendapatkan derajat, atau mungkin mendapatkan nilai yang tinggi ketika kita menjadi seorang thalabatul ilmi. Ketika kita di bangku sekolah, kita niatkan hanya untuk nilai, untuk naik kelas dan seterusnya. Jangan. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian yang lain, nisyanu ru'yatil khalqi bidawa min nazaril khaliq, yaitu mengabaikan pandangan makhluk dengan selalu fokus memperhatikan pandangan kepada Allah atau fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai tersibukkan pandangan orang lain kepada amalan kita. Ya, kita tersibukkan ya omongan orang lain. Walaupun itu pun perlu kita perlu kita pahami, perlu kita sikapi. Tapi jangan sampai kita melakukan ketaatan, barometernya orang akan memuji atau tidak. Orang akan memberikan apresiasi atau tidak. Orang akan memberikan penilaian yang baik atau tidak. Jangan. Ketika kita di atas Al-Quran dan Sunnah, dengan kita mengamalkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dengan uslub
dengan metode yang contohkan oleh Rasulullah SAW atau salafun saleh, kita istiqomah meskipun orang lain mengejek kita, merendahkan kita. Karena kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah wa akhwatillah, ya, kita berusaha menjadikan amal-amal ketaatan kita untuk lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain. Karena ingat, bantuan Allah itu dimanapun, kapanpun tidak terbatas. Tapi ketika kita barometer adalah pantauan makhluk, maka makhluk terbatas. Ketika makhluk itu tidak memantau kita, bisa jadi kita melakukan kesalahan. Ya, kita tidak mau bekerja, kita malas-malesan. Karena pantauan makhluk sangat-sangat terbatas. Tapi kalau kita sudah menghunjamkan niat hanya untuk Allah, kita akan merasa selalu diawasi Allah. Allah melihat kita, Allah mengetahui perbuatan kita. Jadi marilah ikhwan fillah wa akhwatillah, ya, kita berusaha meniatkan hanya untuk Allah. Apalagi ini ketika kita belajar online, ya, kita tidak tahu bagaimana keadaan antuna ketika belajar online. Kita fokus, kita ingin mendapatkan keutamaan thalabatul ilmi, kita berusaha niatkan Allah. Kita berusaha memiliki adab thalabul ilmi meskipun kita tidak melihat antuna. Kita tidak melihat antum, tidak mengawasi antum secara langsung, secara kasat mata. Tapi ingat, Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah selalu mengawasi kita. Maka mari dengan ikhlas ini kita jadikan thalabatul ilmi atau menuntut ilmu ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Kemudian, ya, kita tambahkan di antara keutamaan ikhlas ini sangat banyak. Di antara adalah ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh. Karena ingat, ibadah harus memiliki dua syarat sehingga ibadah itu dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah ikhlas, kedua adalah ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Apalah arti kita melakukan amal yang banyak ternyata tidak membuahkan hasil. Gara-gara apa? Kita tidak ikhlaskan Allah. Ya, kita terpaksa melakukan sebuah amalan, atau kita hanya ingin dipuji, kita hanya ingin nilai dan seterusnya. Jangan sampai. Kemudian yang kedua, menjauhkan kedengkian dari orang lain. Ketika selamat dari godaan setan, diselamatkan dari maksiat, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan dibukakan pintu-pintu langit, dihapus dosa-dosanya dan diharamkan Allah Azza wa Jalla masuk, ya, diharamkan Allah Azza wa Jalla masuk neraka. Dan masih banyak lain keutamaan yang lain. Kemudian ada tambahan, Zunnun rahimahullah ta'ala menyebutkan 3 tanda ikhlas. Pertama, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Jadi ketika kita melakukan amalan, orang muji atau mencela, kita tetap istiqomah di atas kebenaran. Kedua, melupakan amal kebajikan yang dulu pernah kita perbuat. Ya, jangan sampai kita mengungkit amal kebaikan kita. Kemudian 3, mengharap balasan dari amalan di akhirat. Jadi kita mengharap balasan itu di akhirat, bukan mengharap untuk balasan di dunia. Di antara beberapa asar tentang ikhlas, Yakub berkata, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayiatihi. Orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dirinya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. As-Susi berkata, al-ikhlasu faktu ru'yatil ikhlas, fa in man syahada fi ikhlasihi ikhlas, faqad ihtaja ikhlasu ikhlas. Ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa masih menyaksikan keikhlasan dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma'alatu syai'an asaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluluskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Kemudian kita akhiri dengan perkataan Al-Fudail. Beliau mengatakan, tarkul amil min ajli nas riyaun, wal amalu min ajli nas syirkun, wal ikhlasu ayyuafiyakallahu minhuma. Meninggalkan suatu amal karena orang lain adalah riya, sedangkan beramal karena orang lain adalah syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Semoga kita memiliki keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita di atas ikhlas. Itu saja, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.